Tapi orang bodoh ini, kamu tahu George W. Bush, yang melihat ke mata Putin dan membuat pernyataan terkenalnya bahwa sekarang dia adalah orang yang bisa dia percayai dalalala. Orang baik. Putin adalah orang pertama yang menelepon George W. Bush pada tanggal 11 September. Jadi Putin berkata, George, mereka saling memanggil George dan Flat. George katanya, baiklah, semua simpati saya apapun itu, saya di sini bersamamu, ya. Dan saya akan mendukungmu dalam perjuanganmu melawan terorisme di dunia, katanya. Omong-omong, katanya, saya tahu Anda ingin menempatkan beberapa pangkalan militer di Asia Tengah. Nah, saya akan berbicara dengan semua pemimpin di saat melakukannya. Dia berbicara dan mereka melakukannya, jika Anda ingat. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya. Ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan dua kolega dari Georgia. Teman baik kita, Lasha Kasradze, yang sudah sering hadir di acara ini sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Dr. Peter Mamradze. Dr. Mamradze sebenarnya adalah seorang fisikawan berdasarkan pelatihan ilmiahnya, yang menjadi politisi setelah negaranya merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991. Dia pernah menjabat sebagai kepala staf mantan Presiden Georgia, Eduard Shevardnadze, sebagai anggota Federman Georgia selama bertahun-tahun. Remand, hari ini keberutan berakhir politik pasca-Soviet di ruang pasca-Soviet. Dan tang before this army before. And what we can learn from this period. Lasha, Peter, welcome. Lasha, Peter, selamat datang. Terima kasih Pascal. Terima kasih. Senang sekali memiliki Anda di sini, Dr. Mamradze. Saya benar-benar ingin menanyakan juga tentang pengalaman Anda. Kita pernah berada di panel bersama sebelumnya, dan saya menemukan pertanyaan dan wawasan Anda sangat berharga. Bagaimana Anda menjelaskan jalur politik Georgia dan seluruh wilayah Kaukasus setelah pembubaran Uni Soviet? Apa yang Anda pikirkan akan terjadi pada saat itu? Anda tahu, Teresa Tuan Malm Sate. It's the Smyrna Wood, Miliet Kamili, Strength, Awan Pramagada Thongholithi. Back at it now, what do you make of it? Starting with this years of perestroika. Dimulai tahun ini, perestroika Gorbachev, Anda tahu, dari 85, gerakan nasional yang disebut-sebut mulai bangkit di Georgia, Azerbaijan, dan Armenia. Secara bersamaan, konflik mulai terjadi di wilayah ini. Ketika Uni Soviet, pada tahun 1991 katakanlah menghilang, bahkan sebelum itu ada geng dan kelompok paramiliter di Georgia. Anda tahu tentang konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Mereka mulai pada tahun-tahun terakhir Uni Soviet. Peninggastawijuarin Foat di Stoiverstad Rebramam Uni Soviet Lidiplik Republik itu konflik Karabakh. Istilah sistem nestel. What's Karabakh conflict? It was the first sign. So here in Georgia, nationalism. Jadi di sini di Georgia, nasionalisme sedang meningkat, Anda tahu, dan dalam bentuk yang buruk. Katakanlah Gamsakhurdia terpilih sebagai presiden. Gamsakhurdia berteriak bahwa, Anda tahu siapa Osset, mereka adalah babi Eropa. Osset ini, babi. Kita harus mengusir mereka dari terowongan Rocky dan sebagainya. Atau siapa Abkhaz. Kita harus pergi ke sana ke Laut Hitam dan melempar mereka ke Laut Hitam. Dan Anda tahu, membersihkan dan menyucikan Georgia dari orang-orang seperti itu. Delel. Dan orang-orang bersorak tentang hal itu. Mereka bertepuk tangan. Dia terpilih sebagai presiden. Masa-masa seperti itu. Dan kemudian dia sangat cepat. Dia terpilih pada tahun 1991 di musim semi. Tetapi sudah pada bulan Desember, perang dimulai di Tbilisi. A war started in Tbilisi. It was a putsch. So his own nation. Itu adalah kudeta. Jadi, Garda Nasionalnya sendiri yang oleh Gamsakhurdia, dan dia menunjuk teman sekelasnya yang merupakan seorang kriminal dan menghabiskan bertahun-tahun di penjara sebagai kepala Garda Nasional. Namun setelah Gamsakhurdia mencoba membubarkan unit Garda Nasional ini, pada tanggal 19 Agustus, selama kudeta, seorang jenderal Rusia tiba dari Moskow ke Tbilisi dan memberitahunya sebagai mantan aset KGB, Gamsakhurdia, sekarang kamu harus melakukannya. Dan Gamsakhurdia adalah satu-satunya di Uni Soviet yang langsung patuh dan membubarkan. Dan mereka tidak patuh, mereka meninggalkan Tbilisi, dan kemudian mereka kembali,
Dan ini Anda tahu, perang saudara sudah dimulai pada bulan Desember. Civil war started already in December. And then what I remember quite well because Dan kemudian, yang saya ingat dengan baik, karena saya berada di St. Petersburg dan kembali menyelesaikan PhD saya di sana, kembali hanya pada Maret 1992. Polisi di seluruh Georgia berada di tangan kelompok paramiliter dan geng, benar-benar gangster. Mereka memiliki semua amunisi, mobil lapis baja yang disebut, dan peluncur anti-tank serta senapan mesin dan Kalashnikov, Delel. Dan polisi benar-benar dilucuti. Sangat sulit untuk mengingat hari-hari seperti itu karena mereka memasuki keluarga, membunuh mereka, mengambil segalanya dari mereka, Anda tahu, merampok dan memperkosa gadis-gadis kecil, Delele. Dan polisi, mereka benar-benar dilucuti dan, ya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan Shevardnadze tiba pada 19 Maret. Dia diminta oleh para pelaku kudeta, oleh yang disebut Dewan Militer. Dan Anda tahu mengapa? by so-called military council, and you know why? Because at that time, cabinet of ministers. Karena pada saat itu kabinet menteri, maksud saya staf negara dalam, mereka masih bekerja. Dan mereka memiliki data yang menunjukkan bahwa tidak ada tepung di Tbilisi selama 3 atau 4 hari, bahwa ada masalah dengan listrik dan gas, dan seseorang harus mengurus semuanya. Dan mereka kehabisan uang, kehabisan segalanya, dan mereka ditolak masuk ke PBB, maksud saya Georgia. Itu, katakanlah tanggal 4 Maret. Mereka menerima Armenia, mereka menerima Azerbaijan, tapi tidak Georgia. Tidak ada parlemen, tidak ada presiden, dia melarikan diri pada bulan Januari. Jadi mereka memutuskan untuk membawa Shevardnadze kembali dan menggunakannya sebagai semacam dekorasi untuk orang asing. Jadi Shevardnadze harus mengajukan permohonan kepada AS, teman-temannya, dan kepada teman-teman Eropa. Appeal to USA, his friends, to European friends. He was so popular in these days. Dia sangat populer pada masa itu. Dan dia memberikan bantuan kemanusiaan, memproyeksikan citra Georgia, dan tidak ada yang lain. Mereka sangat serius untuk mempertahankan kekuasaan di tangan mereka. Orang-orang seperti Kitovani, yang merupakan wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Kepala Garda Nasional. Temannya Sigua, Perdana Menteri, dan Jaba Ioseliani, salah satu tokoh paling berwarna dalam situasi bandit, situasi gangster di Georgia. Darahado lesfainin sebut Turki. Ista Soviet et Strowiska were trankrastal distillatinir were dulet dirbo. Tenuyim. Bari sezada hal seperti itu Swalaru, sering at Styriasusi di Leningrad, di St. Petersburg. I remember one of his cases in Leningrad, in St. Petersburg. They robbed some woman and he tried to take ring. Mereka merampok seorang wanita, dan dia mencoba mengambil cincin dari jarinya. Tetapi Anda tahu cincinnya terlalu ketat, jadi dia mengeluarkan pisau besarnya, memotong jarinya dengan cincin itu, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Saya mengenalnya dengan baik secara pribadi, kepribadian yang luar biasa. Jaba adalah penulis yang baik. Dia adalah seorang doktor, Anda tahu, seni. Ya, ngomong-ngomong dia adalah, Anda tahu katakanlah seorang doktor bagaimana mengatakannya dengan baik, ilmu seni. Ya. Jika saya bisa mengatakannya, Anda tahu seorang ahli teater yang sangat baik, Dalel. Pada saat yang sama, dia adalah seorang gangster terkenal, salah satu pencuri terkenal di Uni Soviet di masa lalunya. Jadi mereka meminta Shevardnadze untuk datang, dan era baru dimulai, tetapi Shevardnadze tidak mampu. How is it possible? Just let me ask, how is it... Bagaimana mungkin, izinkan saya bertanya, bahwa kelompok orang ini berhasil mendapatkan begitu banyak kekuasaan di Tbilisi ketika Uni Soviet runtuh? Karena Uni Soviet secara keseluruhan memilih kendali atas Georgia. Maksud saya, kekacauan ini tidak ada ketika Anda meninggalkan Georgia menuju St. Petersburg, bukan? Georgia for St. Petersburg, right? Well, I was coming, of course, and I was really interested. Nah, saya datang tentu saja dan saya sangat tertarik. Saya adalah seorang fisikawan. Saya tidak memiliki hubungan langsung dengan kelompok politik manapun. Tapi sangat menarik bagi saya untuk mengikuti dan menganalisis semua peristiwa ini. Jadi itu luar biasa. Langkah demi langkah Anda tahu tanggal 9 April 1998 ini. Dan orang-orang dibunuh di Tbilisi. 9 April, orang-orang dibunuh para pengunjuk rasa. Mereka memprotes bahwa Abkhazia ingin meninggalkan Georgia. Ya, dan kemudian tentara Rusia datang
Dan ada orang-orang Georgia di Komite Pusat Lokal Georgia yang mendesak Moskow untuk mengirim pasukan. Saya memiliki dokumen-dokumen ini di tangan saya. Mereka mengirimkan kabel demi kabel. Mereka semua sangat korup. They were all very corrupt. None of them was a real communist except one man. Tidak ada dari mereka yang benar-benar komunis kecuali satu orang yang merupakan kepala pasukan perbatasan, seorang jenderal, dan dia benar-benar komunis gila. Dia bermimpi tentang Anda tahu ide-ide dari Stalin yang hebat dan Beria yang hebat, dan dia selalu mengatakan bahwa Gorbachev dan Shevardnadze mengkhianati ide-ide besar partai komunis ini, sungguh. Tapi yang lainnya hanya korup. Jadi mereka memanggil pasukan Rusia datang dan Anda tahu, katakanlah, mereka memberbarkan demonstrasi, U-22 pria dan wanita tewas, sebagian besar wanita. Darah tertumpah di semer eskarasnan eskalasta de Georgia. Sirtaus non pergi keras memanggil Rusia, alam betul bis berpalpun sehingga bis patriotik lihatkan. The occupants, whatever, was more patriotic after it. So there were changes, but Yashvili... Jadi ada perubahan, tetapi sekretaris pertama Yashvili meninggalkan posisinya, dan kepala KGB Jenderal Gumbaridze, seorang pria relatif muda, diangkat tentu saja oleh Moskow sebagai sekretaris pertama Partai Komunis, seorang pria moderat. Dan dia tahu bahwa Anda harus menggunakan kekuatan dan menyebabkan pertumpahan darah lagi, atau Anda hanya harus mengikuti peristiwa. Anda tahu, peristiwa, anakku sayang peristiwa. Seperti yang dikatakan Macmillan, Anda tahu, Perdana Menteri Inggris, seseorang setelah krisis Suez, ya. Sekarang David Remnick, dia itu natana merberet, The New Yorker sekaligus New York Crow, Yumador med seorang jurnalis yang sangat populer. But at that time, he was just very popular and good journalist. He wrote this, Lenin's Tomb and got his Pulitzer Prize. Dia menulis ini, Anda tahu, Lenin's Tomb, dan mendapatkan hadiah Pulitzer-nya. Dia tiba di Georgia segera setelah itu. Nah, itu bulan Oktober 92. Maaf, 19 Oktober. Itu adalah pemilihan pertama, pemilihan bebas dengan banyak partai di Georgia. Jadi dia menulis artikel yang bagus, saya bisa mengirimkannya kepada Anda. Dan dia mengatakan bahwa ada aroma kebebasan di mana-mana di Georgia dan partai politik bebas dan mereka bersaing. Dia ini Caps King Keluarga Corleone yang berturut-turut Lataklia. Sungguh kebebasan politik Georgia. Dia benar sekali. Dia langsung melihat bahwa orang-orang itu bersenjata, semua dengan beberapa senjata, geng Gamsakhurdia, geng Jia Chanturia, dan semuanya mencari senjata. Gang, and all of them were looking to arms. So is it Jadi, apakah adil untuk mengatakan bahwa runtuhnya Uni Soviet meninggalkan kekosongan politik di Georgia, yang kemudian segera diisi oleh orang-orang yang memiliki uang paling banyak untuk membeli senjata paling banyak, dan bahwa ini menyebabkan beberapa tahun pertumpahan darah internal? Sure, it's interesting. We had bright intelligence. Tentu. Ini menarik. Kami memiliki kaum intelektual yang cemerlang di Georgia. Penulis, pembuat film terkenal dunia misalnya. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan di luar negeri, Dalella. Kami memiliki beberapa ilmuwan, tetapi semuanya dibungkam karena itu adalah seleksi negatif. Itu adalah eskalasi nasionalisme. Dan siapapun yang berteriak lebih keras bahwa sekarang kita harus membersihkan Georgia dari semua orang Abkhaz, Azeri, Armenia, siapapun, terutama Osset, lebih mendapat tepuk tangan. Siapapun yang mengatakan bahwa semua kaum intelektual ini, mereka adalah agen KGB, semuanya adalah komunis, jatuhkan komunis, Anda tahu. Jadi itu semangat umum di Georgia. It was general spirit in Georgia. I remember Valerian Advazov. Saya ingat Valerian Advazov, yang merupakan ilmuwan dan ekonom yang baik, dan dia mencalonkan diri melawan kandidat Gamsakhurdia untuk presiden. Dia mendapatkan sekitar 4% atau 3%, saya tidak ingat. Gamsakhurdia mendapatkan 87%, saya pikir. Dan Advazov bertahun-tahun kemudian mengatakan kepada saya, Anda ingat tahun-tahun itu dia mengatakan kepada saya, situasi itu, slogan Gamsakhurdia adalah, mari kita pergi ke Abkhazia dan lempar semua orang Abkhaz ke Laut Hitam. Ya. Jadi, apa yang harus saya katakan untuk menjadi lebih populer? Saya harus mengatakan bahwa mari kita bunuh mereka semua terlebih dahulu. Dan kemudian mari kita katakan kita harus membuang mayat-mayat ini ke suatu tempat.
karena Anda harus menjadi lebih ekstremis, Anda tahu, lebih radikal untuk mendapatkan popularitas. Ya, begitulah cara kerjanya di Georgia. Yeah. That's how it worked in Georgia. Let me just ask also, like, Izinkan saya bertanya juga, Lasha. Apakah itu bagian dari sejarah Georgia? Nasionalisme yang sangat beracun ini yang diarahkan terhadap minoritas. Apakah itu masih diingat hari ini? Bahwa inilah yang terjadi? remember today that this is what happened? Absolutely not. My opinion. Tentu saja tidak. Menurut saya, tentu saja Lasha bisa menyampaikan pendapatnya. Itu sangat menarik, dan saya tidak bisa memberitahu Anda mengapa. Saya pikir saya mengerti. Anda tahu, saya akan mempersingkatnya. Ini cerita panjang, dan saya harus mengatakan hal-hal utama hanya untuk memberi Anda gambaran tentang situasinya. Ya, tapi saya bisa menjawabnya. But I can answer it. Because just to add, because Karena hanya untuk menambahkan, ini semua adalah bagian dari proses yang kemudian mengarah pada resolusi bahwa pasukan penjaga perdamaian Rusia akan ditempatkan di Abkhazia, dan mereka akan ditempatkan di Ossetia untuk menjaga perdamaian, bukan? in order to Untuk menghentikan pertumpahan darah. keep the peace, right? In order Lasha, to stop bagaimana bagian dari sejarah Georgia itu diingat hari ini? that part of Georgian history remembered today. Well, first of all, Mr. Mamradze. Nah, pertama-tama Pak Mamradze memiliki begitu banyak pengalaman dan kesaksian langsung tentang semua gejolak ini dalam periode waktu segera setelah runtuhnya Uni Soviet dan semua kekacauan yang baru saja dia gambarkan di Georgia. Saya ingin menjawab itu dengan sebuah pertanyaan, sebenarnya karena saya juga tertarik. Anda baru saja menyebutkan, Anda tahu apa yang kita semua ketahui. Saya cukup tua untuk mengingat, Anda tahu nasionalisme ini, Gamsa Kurdia, Georgia, untuk orang Georgia. Anissa kita semua tahu. Saya ingin berpikir bahwa itu hanya esteem jibels dari Georgia daripada tradisi nasionalisme dalam hal etno-nasionalisme. Emang yang important berperuar sebagai bertemu ubren. Moment, an ugly moment, perhaps, and elsewhere, much worse. Dan di tempat lain, hal-hal yang jauh lebih buruk telah terjadi di seluruh Eropa dalam hal nasionalisme. Tapi komentar dan pertanyaan saya adalah, sejauh mana hal ini berkontribusi? Apakah Rusia berkontribusi terhadap hal ini? Dan pada awal 90-an, bagaimana reaksi dari Washington? Terutama saat Uni Soviet runtuh. Semua orang panik, terutama karena persenjataan nuklir. Jadi mereka ingin mengendalikan Rusia. Tapi menurut Anda, apa yang secara politik berkontribusi terhadap hal ini dalam hal disposisi politik Washington, kemudian Bush Senior misalnya, dan lainnya di Barat tetapi khususnya di Washington? Bagaimana menurut Anda mereka memandang apa yang terjadi pada awal 90-an? Apakah mereka khawatir bahwa ini akan lepas kendali? Concerned that this was going to get out of hand, and were they mostly concerned about putting the Dan apakah mereka sebagian besar khawatir tentang menekan ini? Anda tahu, nasionalisme Gamsa Kurdia semacam meredam letusan ini demi mencapai gambaran yang lebih besar dalam hal menemukan atau bertransisi ke Rusia pasca Soviet dengan cara yang lebih stabil. Dan apakah Anda berpikir bahwa politisi Barat dan orang-orang di Washington sebagian besar melihat Georgia atau republik lain yang bisa lepas kendali, yang berarti bisa meletus dalam semacam nasionalisme sebagai hambatan? Dan itulah yang saya minati. Mungkin audiens kami juga akan menemukan informasi semacam ini berguna untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik. Karena Georgia mungkin salah satu yang pertama terlibat dalam semangat nasionalis ini. Tapi reaksi dari Barat, Tuan Mamradze, apa analisis Anda tentang itu? Mr. Mamradze, what's your analysis on that? May I first answer to main question, at the beginning? Bolehkah saya menjawab pertanyaan utama terlebih dahulu? Anda tahu di awal tentang bangsa Israel. Well, it's Ya, interesting. dan kemudian Anda tahu saya memberikan komentar saya dan kemudian saya akan melanjutkan. Nah, ini menarik. Georgia sangat toleran. Itu adalah contoh toleransi yang terkenal. Bahkan ketika orang Azeri dan Armenia benar-benar bertempur satu sama lain, katakanlah di awal abad ke-20, orang Georgia segera ada banyak orang Azeri dan banyak orang Armenia, mereka segera menghentikannya. Jadi Tbilisi adalah kota di mana ada pepatah, bahkan Sunni dan Syiah berdiri di Tbilisi di pasar, Anda tahu, berdekatan satu sama lain dan tidak pernah bertengkar.
Sekarang Tbilisi adalah kota internasional, dan etnis Georgia kurang dari setengah populasi Tbilisi. Sulit dipercaya, tetapi baru pada tahun 1996 ketika saya berusia 14 tahun, etnis Georgia setara dengan bangsa lain di Tbilisi. Equaled other nations in Tbilisi. Before, they were less than half. Sebelumnya mereka kurang dari setengah. Ada orang Armenia, Rusia, Azeri, dan banyak lainnya. Dan omong-omong ada orang-orang terkemuka di antara mereka, ilmuwan terkenal, komposer, seniman, dalel. Tapi ada arus yang konstan dari desa-desa Georgia ke Tbilisi. Populasi Tbilisi meningkat bukan karena tingkat kelahiran orang Georgia, tetapi karena semakin banyak orang datang dari desa-desa. Budaya di Tbilisi ini berubah di depan mata saya. Itu katakanlah ruralisasi Tbilisi, dan sangat cepat. Dengan ruralisasi maksud saya lebih ke arah psikologi dan mentalitas pedesaan, petani. Periode waktu yang mana lagi? Periode waktu yang mana ini? Hanya pada tahun 1966, Tbilisi menjadi 50% etnis Georgia dan 50%-nya bersama-sama. Only in 1966, Tbilisi became 50-50. 50% of Georgians, ethnic Georgians, and 50% all others together. Seb Zalajim Blistauern. 14. You used the word Mamai naturalisasi itu rustifikasi. Rustic. Rustification. Rustic, you know this word. Rustic means, Rustic. Anda tahu kata ini, rustic berarti Anda tahu seseorang dari provinsi, dari desa, ya rustifikasi. Ya, jadi orang-orang ini tidak begitu toleran dan tidak begitu terbiasa hidup dengan orang Armenia, Azeri, Rusia, dan lainnya. Ya, tapi poin lain yang sangat penting, pada saat itu, ekonomi hitam atau ekonomi bayangan mulai berkembang di Georgia. Dan Georgia menjadi juara ekonomi bayangan dan aliran uang tunai yang konstan ke Georgia. Setelah di Georgia wani yuditor di Uni Soviet. Itu segaron jizjara jifte tips bag help di the stink latno ugwing. pockets are full of money, etc. So I remember our very good writer. Jadi saya ingat penulis kami yang sangat baik, J. Philly, mengatakan bahwa waktu dimulai pada akhir 60-an, 70-an, dan 80-an. Ketika siapapun yang bepergian ke Moskow, ke St. Petersburg, Leningrad pada waktu itu, atau ke Kiev, atau ke ibu kota negara-negara Baltik, dan yang mengunjungi restoran terbaik mereka yang paling modis dan turis katakanlah, atau hotel lainnya, akan keluar dari sana dengan satu keyakinan, bahwa orang Georgia adalah orang terkaya di Uni Soviet. Dan lebih dari itu, orang Georgia katakanlah mayoritas dari populasi. Saya ingat tahun-tahun itu. Anda tahu semua hotel terbaik ini penuh dengan orang Georgia. Dan Anda tahu orang Georgia yang menjual lemon, buah-buahan, bunga, apa saja, di Moskow di pasar-pasar ini, katakanlah 3 pasar, mengatakan kepada saya, kami datang setiap tahun, dan setiap tahun kami kembali dengan mobil Zhiguli baru. Itu ada orang lain yang bertuang Tobor, Georgia, hanya orang Georgia. Nobody was able to do it. Only Georgians, etc. So Jadi macam stereotip warga Soviet, yang warga Soviet Georgia. yeah. So it started. Ya, jadi itu dimulai. Dimulai dengan siapa orang Rusia, mereka pemabuk dan gelandangan. Seperti Anda tahu gelandangan dalam bahasa Inggris, mereka istimewa. Seperti gelandangan atau apapun ya. Sesuatu seperti ini. Siapa yang lain? Jadi kami, siapapun yang benar-benar baik adalah orang Georgia. Whoever is really good is Georgian. That was the Itulah mentalitas yang mulai terbengk pada tahun 60-an dan 70-an di Georgia. Karena Georgia dianggap sebagai bagian lebih baik dari Uni Soviet. Soviet Union. Better part and best people. Bagian yang lebih baik dan Anda tahu orang-orang terbaik. Katakanlah tim sepak bola Georgia memenangkan Piala Eropa pada tahun 81. Dan Shevardnadze sebagai sekretaris pertama berada di belakangnya, karena dia melakukan pekerjaan luar biasa dalam membiayai, Anda tahu, olahraga dan sebagainya. Bukti lain bahwa kita lah yang terbaik dan sebagainya. Saya ingat perasaan ini. Dan sekarang mereka mulai mengatakan, lihat, sekarang kita sepenuhnya berada di tangan Rusia, Moskow. Dan kita melakukannya dengan sangat baik.
mobil, rumah pribadi, Anda tidak akan percaya menurut meter persegi apartemen pribadi. Georgia, Anda tahu, seperti melakukan lebih baik daripada Anda tahu republik lain manapun di Uni Soviet. Angka-angka tersebut didokumentasikan dan Anda tahu dipublikasikan. Salah satu alasannya adalah bahwa 6% tanah masih berada di tangan petani, rata-rata sekitar 2% di Uni Soviet. Tetapi di Georgia tetap sekitar 6%. But in Georgia, it remained like 6%, and the 6% of land was giving Georgia. Dan 6% tanah ini diberikan kepada petani Georgia, seperti Anda tahu, 75% dari semua panen. Karena tanah kolkhoz ini hanya tanah kosong, Anda tahu. Dan produk-produk ini, lemon, bunga, apapun sangat diminati di Moskow, di kota-kota lain, Anda tahu. Jadi begitulah, Anda tahu. Sekarang Anda tahu tentang harga Soviet. Tiket ke Moskow dan kembali saat itu sekitar 20 rubel. 1 lemon seharga 6 rubel 1. 3 lemon, Anda bisa pergi dan pulang ke Moskow. Ya. Zaman keemasan bagi orang-orang Georgia yang kurang berpendidikan dan berbudaya rendah ini. Tapi uang tunai mulai mengalir di mana-mana. Saya mengajar fisika dan matematika secara pribadi, mendapatkan sekitar katakanlah 6 kali lebih banyak pendapatan per bulan daripada gaji resmi saya sebagai pekerja ilmiah. 6 kali ya. GMS Strand nangis resmo bagian dari sistem Soviet, membuat orang asing menjadi kaya kirp. And very corrupt. All these, branches like education. Semua cabang seperti pendidikan, apapun di mana-mana Anda bisa membeli diploma apapun, bahkan diploma dokter ilmu pengetahuan. Bahkan di Rusia, mereka membelinya, pergi ke universitas terbaik, kembali dengan diploma, tidak melakukan apa-apa. Orang lain yang mengerjakan pekerjaannya, uang dibayarkan dan semuanya berubah. Semua katakanlah perilaku berubah, karena pada tahun 50-an dan awal 60-an, sangat memalukan jika seseorang menghasilkan uang secara ilegal atau menerima suap. Seorang dokter yang baik, menerima bayaran tambahan dari pasiennya adalah hal yang memalukan karena secara resmi pengobatan gratis di Uni Soviet. Pada akhir 60-an dan awal 70-an, sangat memalukan hanya duduk dengan gaji resmi Anda. Let's say sitting on your official wage. So you are starving, you are not able to do. Jadi Anda kelaparan, Anda tidak bisa melakukan apapun untuk keluarga Anda. Ya, jadi orang-orang seperti itu benar-benar Anda tahu, dicemooh oleh masyarakat. Hanya dalam 10 tahun, dalam 10-12 tahun itu berubah. Opini publik Anda tahu, mentalitas orang-orang. Itu sangat menarik. Dan sekarang ada gagasan umum ini. Begitu kita bebas dari Moskow, dari Uni Soviet, dalam 2 tahun, kita akan hidup lebih baik daripada Jerman. Saya tidak tahu mengapa, tetapi terutama Belanda menjadi contoh bagi orang Georgia. Lebih baik dari Belanda. Saya tidak tahu mengapa Belanda sering disebut, tetapi Jerman, Belanda, seperti Anda tahu Fukuyama yang sering menyebut Denmark, bagaimana mencapai Denmark. Tetapi orang-orang Georgia ini mengatakan bahwa dalam 2 tahun kita akan jauh lebih maju dari Belanda karena kita melakukannya dengan sangat baik di tangan Rusia. Dan begitu kita merdeka ya, ada beberapa orang Georgia yang cerdas menghasilkan uang besar. Di antaranya salah satu kepala dari beberapa lembaga biologi yang mengatakan kepada saya, orang-orang Georgia yang bodoh ini, rekan senegara kita, mereka tidak bisa mengerti bahwa Uni Soviet dan Rusia sekarang adalah koloni besar bagi kita. Dan begitu kita kehilangan koloni ini, pasar besar tenaga kerja murah ini katanya, pasar besar untuk barang apapun. Maksud saya untuk membeli, karasanlah membangun rumah apa saja. Orang-orang membayar harga tetap yang sangat murah dan memberikan suap kepada birokrat Rusia karena birokrat yang memutuskannya. Jadi Georgia menghadapi proses pembubaran Uni Soviet ini dengan angan-angan yang luar biasa, begitu terputus dari samsa, sehingga segera surga dimulai. So cut from reality that very soon paradise starts. Polysiginswo. Maaf medyo, tapos hanya untuk kepili point niya nais me. And tin ever do what contribute your high for you, who do. Athor Pete remang the back. We are the best. We showed it. We showed in USSR. Kami menunjukkannya di Uni Soviet. Kami adalah orang-orang yang paling mampu.
Kami sangat siap untuk kapitalisme dan ekonomi bebas. And they are just obstacles. Dan mereka hanyalah hambatan, aturan Rusia ini, aturan Soviet, Anda tahu. Dan kami, Anda tahu, terpaksa berada dalam bayang-bayang, ya. Dan begitu kami bebas, ya Belanda, oke, tapi dalam 2 tahun kami akan melakukannya, Anda tahu. Itu berlangsung lama. Ketika Shevardnadze tiba, orang-orang berkata, teman saya seorang fisikawan. Saya bekerja di beberapa institut elit di Georgia, Observatorium Astrofisika Daleli. Dan jadi ada ya, direktur kami adalah Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Georgia. Jadi ada orang-orang dari keluarga yang sangat baik. Sambil merokok-rokok, minum kopi, mereka berkata sekarang Shevardnadze kembali dan dia akan memperkenalkan Deutsche Mark sebagai mata uang di Georgia. Introduce Deutsche Mark as currency in Georgia, and with all our goods. Dan dengan semua barang kami, orang-orang mengatakan air mineral Borjomi, mungkin Lasha mengetahuinya dari sejarah, air mineral Borjomi lebih dari cukup untuk melakukan lebih baik daripada Kuwait. Nah, tapi bagaimana dengan anggur kami, yang terbaik di dunia? Anggur, baiklah, Borjomi cukup untuk hidup seperti di Kuwait tanpa melakukan apa-apa. Ada dongeng tentang Kuwait bahwa semua orang mendapatkan bagian mereka delelele. Borjomi lebih dari cukup. Tapi, ada juga Anda tahu, anggur Georgia yang luar biasa, dan terus dengan Georgia, Kekuatan Georgic. Jadi kita di show di sana. Ya, dan semangat Anda tahu aja besarnya bahwa begitu banyak bangsa lain bertepuk dan mereka ada di sini. Jadi itu siap untuk nasionalisme. And they are, here, so it was ready for nationalism. So is it fair to say that Jadi, apakah adil untuk mengatakan bahwa Georgia pada akhir 1980-an atau di tahun 80-an sudah secara ekonomi berjalan dengan baik dan salah memahami dari mana kekayaan itu berasal? Sehingga kemudian, bersama dengan harapan bahwa keadaan akan menjadi jauh lebih baik, tampaknya wajar bahwa Anda bisa meremehkan orang lain dan benar-benar memahami situasinya sebenarnya. understand the situation actually? Absolutely. The man was Tentu saja, pria itu dia adalah orang yang cerdas. Tentu saja dia juga menghasilkan uang, dalala. Tapi dia adalah orang yang sangat baik. Saya tidak ingin menyebut namanya. Dan dia mengenal beberapa orang di Moskow, dalala. Dia mengatakan kepada saya, direktur dari beberapa institut ini. Dia mengatakan kepada saya, Anda tahu, lihat, seperti yang saya katakan. Sekarang dengan Uni Soviet dibubarkan, ketika itu bubar, kita akan kehilangan sumber kekayaan kita. Sumber yang sangat penting. Apa yang akan kita lakukan? Dan kemudian Zvania, yang Anda tahu bertahun-tahun kemudian menjadi ketua parlemen, dan dia adalah kepala fraksi kami, kepala Partai Hijau. Dia pergi ke Moskow, dan dia bertemu Igor Gaidar. Anda tahu Gaidar, ya? Gaidar adalah Perdana Menteri pada masa Yeltsin, dan dia adalah seorang reformis hebat del LA. and he was great reformer, etc. So Gaidar told him laughingly, Zurab, Jadi Gaidar berkata sambil tertawa, Zurab, di institut kami, omong-omong. Institut itu didirikan oleh seorang tokoh Georgia terkemuka, Gishiani, yang merupakan menantu Kosygin dan anggota klub Roma, orang yang sangat istimewa. Dan dia berkata, Anda tahu kami memeriksa semua republik. Dan semua republik memiliki sesuatu untuk diproduksi agar bisa bertahan. Dan inilah Georgia yang melakukannya dengan sangat baik, mendapatkan keuntungan dari republik lain, terutama dari Rusia. Seperti parasit. Apa yang bahasa Inggris? Parasit. Merast, inin parasit. Seperti begitu putus dipkitek bezurap. Pararitkan rally. how are you going to survive at all? And is And that Zurab, what Apakah itu yang terjadi? Maksud saya, setelah ikatan ini terputus, apakah dari situ dorongan ini berasal yang dikatakan Jia? Kita harus menjadi bagian dari Eropa, kita harus memiliki pasar lain. Apakah itu asalnya? Is that the Sure. origin? yeah, origins were, even in Soviet. Ya, asal-usulnya, Anda tahu, bahkan di tahun-tahun Soviet, ketika orang-orang sangat positif tentang Barat. Iron Lady. Ketika Margaret Thatcher tiba di Tbilisi, Iron Lady, semua pemimpin ini ketika mereka datang ke Moskow biasanya meminta untuk menghabiskan setidaknya 1 hari di Tbilisi. Tbilisi populer. Jadi ketika Thatcher tiba di Tbilisi, seluruh kota turun ke jalan. Thatcher bersama kami. Margaret benar-benar terkejut dengan keramahan ini dan kerumunan yang berteriak, Margaret, Margaret, Margaret.
Jadi itu seperti Anda tahu, katakanlah, seperti ideal bagi Georgia. Negara-negara yang disebut Firba, Anda tahu, Turki bukan apa-apa, ya. Negara besar tetangga sebelah, tapi Turki, Anda tahu, mereka miskin, mereka tidak berpendidikan baik, tapi kami orang Georgia, dan seterusnya, dan seterusnya. But we Georgians, etc. It was amazing. And now, when Turgut Özal arrived, Itu luar biasa. Dan sekarang, ketika Turgut Özal tiba di Georgia, tidak ada uang untuk mengisi bahan bakar mobil untuk iring-iringan. Jadi duta besar Turki mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikannya kepada Kementerian Luar Negeri kami. Ini uang, teman-teman. Kita adalah teman, jadi gunakan saja untuk, Anda tahu, resepsi Dalali. Hal-hal mulai berubah, tetapi kembali lagi. Jadi tanah untuk nasionalisme mulai tumbuh. Dimulai pada paruh kedua tahun 60-an, dan kemudian pada tahun 70-an dan 80-an, itu tumbuh, beberapa bunga tumbuh, Dalela. Dan ketika Gamsakurdia mulai berbicara secara terbuka, Anda tahu, seperti itu tumbuh di Jerman tentang antisemitisme, dan kemudian Perang Dunia Pertama ini, dan tahun itu, dan kemudian tahu depresi besar ini, dan ketika Hitler mulai mengatakan bahwa ya, mereka bersalah, dan itu saja. And that's it. And those Germans who were living in Germany. Dan orang-orang Jerman yang tinggal di Jerman, ya, saya berbicara dengan beberapa dari mereka, dan mereka mengatakan bahwa Adolf hanya mengulangi apa yang banyak orang katakan. Hanya mengulangi, tidak ada yang baru. Nah, sekarang tentang Rusia dan Washington dan Georgia. Nah, orang Rusia hanya menonton. Ada kekacauan dan anarki di Rusia juga, jika Anda ingat. Jadi mereka menggunakan dinas rahasia, dan sebagian besar dari para pemimpin nasionalis ini dimulai dengan Gamsakurdia, terhubung dengan KGB. Saya memiliki dokumen ini bertahun-tahun kemudian di tangan saya. Dan salah satu pemimpin mengatakan kepada saya, ya, mungkin 70% dari kami, Anda tahu, benar-benar kontak KGB dalam beberapa cara. Ada hierarki, Anda tahu, agen profesional, dan hanya orang yang menyediakan informasi, dan hanya dengan kontak Dalela, sehingga mereka bisa memanggilnya Dalela. Jadi mereka, sebagian besar dari mereka, can call him, etc. So they were, most of them. And as you know, General KGB who became Georgia. Dan seperti yang Anda tahu, Jenderal KGB yang menjadi Menteri Keamanan Georgia, karena Rusia mendesak dan menekan Shevardnadze untuk melakukannya, mengatakan secara rahasia kepada kami. Nah, kalian tahu, orang-orang yang lebih patriotik radikal di Georgia, mereka yang berteriak hal-hal mengerikan terhadap Rusia, semuanya adalah orang-orang saya. Dia mengatakannya sambil tertawa. Dan ketika dia melarikan diri, di antara yang lain, saya harus membaca dokumen-dokumen ini dan bagaimana mereka menulis laporan kepada orang-orang Georgia. Ini adalah patriot Georgia yang sangat hebat. Sebagian dari mereka masih ada di sana. Jadi, Rusia lebih netral daripada aktif, tetapi hanya menjaga, Anda tahu, pengaruh ini. Dan tentu saja beberapa dari mereka memikirkan masa depan. Dan itu adalah fakta bahwa ada keterlibatan pasukan keamanan khusus dalam situasi di Abkhazia dan Ossetia Selatan. Ini benar. Ini diagnostik. This is true. I spoke to them, I knew facts, etc. So I just stated it. Saya tahu fakta dan sebagainya. Jadi saya hanya menyatakannya. Sekarang Washington DC, Presiden Nixon tiba di Georgia pada bulan April, atau mungkin sudah Mei 90. Tentu saja dia adalah mantan presiden, tetapi tetap saja Anda tahu mereka adalah presiden. Dan dia bertemu dengan Presiden Gamsakurdia. Dan notulen percakapan tersebut dipublikasikan. Dan Gamsakurdia mengatakan, lihat, Anda tahu, sekarang kami menyatakan kemerdekaan kami. Itu adalah, Anda tahu, 1,5 tahun sebelum, ya hampir 2 tahun sebelum Uni Soviet bubar. April 1990, ketika itu secara resmi dinyatakan. Tapi tetap saja kami mendapatkan uang dari Uni Soviet, mendapatkan Anda tahu, gas atau apapun dari Rusia atau Turkmenistan, republik lainnya. Jadi jaringan ini berfungsi, tetapi secara resmi kami menyatakannya. So the SNET was working, but formally we declared it. And he said, now USSR is also going to dissolve. Dan dia berkata, sekarang Uni Soviet juga akan bubar, kata Gamsakurdia. Ini gila. Tapi kejahatan ada di Rusia. Dia benar sebenarnya dalam beberapa hal. Jadi Rusia dengan semua kekuatan nuklir ini akan tetap menjadi ancaman bagi bekas republik, bagi seluruh Barat. Catatan ini diterbitkan seperti yang saya katakan.
Jadi kalian orang Amerika, kalian harus memahaminya, dan kalian harus bekerja keras untuk membubarkan Rusia menjadi bagian-bagian, menjadi semua wilayah. Jika Rusia akan mengumpulkan kekuatannya suatu hari nanti, memobilisasi dan akan kalian tahu. Dan Nixon menjawab, kalian tahu, dia berkata, Tuan Presiden, dia berkata di Washington DC, dengan segala macam orang, segala jenis orang. You will meet all sorts of people, all kind of people. Those will tell you some things that you will enjoy. Mereka akan memberitahumu beberapa hal yang akan kamu nikmati dan membuatmu bahagia. Dan mereka akan memberitahumu kebenaran. Dan di sini saya bersama Anda untuk memberitahu Anda kebenaran. Dan kebenarannya adalah bahwa tidak akan pernah Amerika Serikat atau Barat berperang melawan Rusia atau bahkan memperburuk hubungannya dengan Rusia demi Georgia. Tidak akan pernah. Percayalah padaku. Jadi sejak hari itu Gamsahurdia cukup marah dengan Amerika Serikat. Dan kemudian ada kata-kata Bush tentang tindakan gila Gamsahurdia ketika ayah Bush mengatakan, sepertinya Presiden Gamsahurdia di Georgia mencoba berenang melawan arus. Yang mana Gamsahurdia segera dia sangat pintar memberikan jawaban terkenalnya. Sepertinya Presiden Bush, Presiden Amerika Serikat, lupa bahwa hanya ikan mati yang mengikuti arus. That only dead fish follow flow. And people were so proud. So proud. Dan orang-orang sangat bangga, dan mereka memulai mogok makan. Mereka datang dari desa-desa ke Rustavelli Avenue, seperti sekarang. Mereka mendirikan tenda di sana dan memulai mogok makan dengan slogan, Presiden Bush harus mundur. Itu berlangsung, Anda tahu, beberapa minggu, slogannya. Dan mereka kelaparan di sana. Ya, secara formal, secara resmi kelaparan karena itu adalah mogok makan. Tapi teman saya membawa saya ke sana hanya untuk melihat ini. Anda tahu, pertunjukan luar biasa. Tentu saja tenda-tenda ini atau bagaimana mengatakannya Anda tahu ya, tenda saya pikir ya Garafi. Ya, mereka penuh dengan shish kebab, ayam goreng, atau babi, apapun. Ada Anda tahu aroma yang sangat enak di sana dari mogok makan itu. Mogok makan ala Georgia. Namun, ini mogok makan wag Georgia, menses bitai kfafalwan in atrawan cham. This is yang mengerikan ini ay Bush, berarti hiwa vitar to. Our idol. Well, here is my follow-up question to that then. So, here we Nah, berikut adalah pertanyaan lanjutan saya untuk itu. Jadi di sini kita memiliki Georgia di ambang kehancuran. Kita memiliki mantan Presiden Amerika Serikat, yang selalu saya anggap sebagai orang yang sangat cerdas dan pintar, Nixon. Tepat sekali. Meskipun semua kesalahannya, saya pikir dia sangat mahir dalam bidang hubungan internasional. Dan kemudian Anda memiliki Bush Small, yang secara langsung atau implisit, secara eksplisit memperingatkan untuk pada dasarnya memperlambat dengan nasionalisme. Namun jelas, kita tahu apa yang terjadi. Sisanya adalah sejarah. Mengapa menurut Anda mereka tidak mendengarkan? Apakah itu murni hanya nasionalisme konyol? Apakah itu kombinasi dari beberapa elemen rahasia Anda tahu, layanan mantan KGB yang mempengaruhi ini? Tentu. Apa itu? Apakah itu murni, semacam perlawanan organik terhadap beberapa ide mereka di Georgia menjadi independen? Atau bathigum nasi desak semacam roitik wicindar itu? Kremlin hat Timo. Kremlin was involved. this advice, you know. Yeah, Gamsahurdia made angry speeches. Ya, Gamsahurdia membuat pidato marah tentang AS, mengatakan bahwa AS seperti Anda tahu, Trump sekarang mencampuri urusan. Anda tahu dan membuat Anda tahu kudeta di mana-mana. Dan Anda tahu hanya beberapa orang di Wall Street yang menjadi penguasa dunia, Dalela. Jadi dia benar-benar mempercayainya, Anda tahu. Saya sangat mengenal putranya Konstantin. Saya beritahu Anda ini rahasia, dia mengatakan ini kepada saya. Anda tahu, politik dunia adalah politik. Anda tahu, beberapa orang kaya di AS. Sekarang lebih dekat dengan kenyataan. Kami melihat kelompok Silicon Valley, Elon Musk, dan Peter Thiel, dan lainnya. Anda tahu, tetapi pada saat itu. Jadi Anda tahu begitu Gamsahurdia mulai mengatakannya secara terbuka dan Bush mengkritik Gamsahurdia, semuanya berakhir. Karena kerumunan berteriak Zviat setiap hari. Kerumunan besar. Zviat every day. Huge crowds.
You know that in 1989, not being president, Anda tahu bahwa pada tahun 1989, ketika belum menjadi presiden, Gamsakhurdia mengatakan, sekarang kita harus membuat Kremlin bertekuk lutut. Kita harus menutup jalur kereta api kita di Samtredia dan memblokade Kremlin. Dan Kremlin akan bertekuk lutut. Jadi tidak ada cara untuk membuat orang mengerti bahwa Samtredia berada di jantung Georgia. Dan jika Anda memblokir jalur kereta api Samtredia, itu sangat merugikan Georgia. Itu juga merugikan Armenia dan sebagian Azerbaijan. Dan Georgia akan memiliki utang besar setelahnya karena Anda tahu ada denda untuk hal-hal semacam itu. Dan Kremlin tidak akan bertekuk lutut. Siapapun yang mengatakan itu, apakah Anda gila? Napoleon menghabiskan hari-hari di Kremlin dan tidur di ranjang Kaisar Alexander yang agung. Tapi Kremlin tidak pernah bertekuk lutut. Setelah itu, Napoleon harus melarikan diri. Dan Kaisar Alexander memasuki Paris dengan menunggang kuda putih. Emperor Alexander entered Paris on the white horse. Yeah? Can I just ask you, like, how does this? Bisakah saya bertanya, bagaimana ini kemudian terhubung dengan apa yang kita lihat? Atau apa yang Anda lihat pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, yang mengarah pada Mr. Saakashvili mengambil alih kekuasaan dan benar-benar menyelaraskan Georgia dengan kebijakan yang sangat aneh di Barat, yang 10 tahun sebelumnya tidak terpikirkan, bukan? Karena seseorang mengatakan kepada Georgia bahwa Barat tidak akan pernah pergi dan berperang untuk Georgia, bukan? Tapi kemudian entah bagaimana muncul gagasan bahwa inilah masa depan. Masa depan Georgia ada di Eropa dan di NATO, hingga pada titik di mana Saakashvili berani mencobanya dan berperang dengan Rusia pada tahun 2008. Bagaimana itu bisa terjadi? In 2008, how did that happen? Yeah, it happened through, some transition. Ya, itu terjadi melalui, Anda tahu, beberapa periode transisi. Karena ketika Shevardnadze tiba di Georgia setelah kudeta dan pertempuran di jalanan, sudah tidak ada roti, tidak ada pasokan, dan orang-orang benar-benar dalam bencana. Ya, sudah. Maret 1992. Jadi sekarang seperti yang saya katakan, rumor mengatakan bahwa Bush adalah teman Shevardnadze. Genscher adalah teman dekat Shevardnadze, siapapun. Sekarang Shevardnadze memperkenalkan Deutschmark ke Georgia. Sekarang lagi. Anda tahu dalam situasi yang buruk memang. Tapi sekarang, ya mungkin dalam 2-3 tahun, oke, kita akan lebih baik di Georgia. Karena semua potensi masih ada. Tapi Shevardnadze bisa melakukannya. Memang segera James Baker tiba di Georgia, menyatakan dukungannya penuh untuk Shevardnadze. Expressed his full support to Shevardnadze. Embassy started to open in Georgia first. Ketika kedutaan mulai dibuka di Georgia untuk pertama kalinya, selama era Gamsakhurdia, kami terisolasi dari Barat. Tidak ada satupun kedutaan yang dibuka selama masa Gamsakhurdia. Kemudian orang Amerika membuka satu. Nah, Genscher datang. Genscher membawa seorang duta besar bersamanya. Dan dia meminta orang itu untuk tinggal di Georgia. Dia tidak membawa orang ini kembali. Jadi bantuan mulai mengalir. Bantuan kemanusiaan. Presiden Shevardnadze, dia sama sekali bukan presiden. Dia adalah sosok simbolis, seperti koordinator Dewan Negara itu, yang merupakan dewan militer sebelum kudeta. Dan dia mendesak mereka untuk mengubah namanya. Oke? Tapi dia bertemu dengan Presiden Bush, dan ada antrean panjang, dan semua orang mencoba. Dia pergi ke luar negeri untuk beberapa pertemuan puncak. Saya tidak bisa memeriksanya sekarang. Dan semua orang mencoba berbicara dengan Bush, tetapi Shevardnadze dia sangat cerdas dalam diplomasi. Dia hanya berdiri di sana tanpa mengatakan apa-apa. Jadi Bush berteriak kepadanya, "Edward, kamu di sini. Beritahu saya. Bagaimana saya bisa membantu kamu?" Dan Shevardnadze mengatakan kepadanya, "Kami butuh mazut dan gandum." Dua hal. Jadi mazut, kamu tahu, mazut adalah bahan bakar diesel. Seperti bahan bakar diesel untuk pembangkit listrik pusat, kamu tahu. Dan mazut, dan kamu tahu, mulai mengalir ke Georgia. Bush segera menandatangani sesuatu senilai $90 juta AS. Dan kemudian Shevardnadze, kamu tahu, mulai berurusan dengan PBB. Dan begitulah dia menyebut saya, omong-omong, saya muncul dalam, katakanlah, pandangan Shevardnadze selama hari-hari itu. Let's say, how to say it, I said during that days, I was already working as assistant to Vice Premier Kavsadze for... Saya sudah bekerja sebagai asisten wakil Perdana Menteri Kavsadze untuk hubungan antar etnis dan hak asasi manusia. Anda tahu saya berhenti dari fisika.
Dan saya tidak pernah menjadi anggota Komsomol, meskipun semua orang seusia saya secara otomatis menjadi anggota. Belum lagi pekerjaan apapun untuk Partai Komunis, apapun itu. Saya hanya seorang fisikawan. Dan saya bekerja keras, Anda tahu, tentu saja secara diam-diam untuk kronik peristiwa terkini. Ya, menyebarakan semara hal tertutup. Nasabwa pa Shivi melalui lebih, tumum dan memakan PPB tertusai kalau PPB. Adin, apa di samang sama half medals in the Spanish? Kami sudah manggut nuan NATO il timo in the September. We became members of NATO Council, so-called council. Yeah. So now, this idea. Jadi sekarang, ide bahwa kita menikmati bantuan Barat karena Rusia tidak dapat memberikan bantuan. Namun, Shevardnadze selalu mengatakan bahwa hanya hubungan yang normal, baik dan bersahabat dengan Rusia yang bisa menjamin integritas teritorial dan keamanan Georgia. Saya bisa melompat dan memberitahu Anda bagaimana pada tahun 1995 sebelum pemilihan Anda tahu, Shevardnadze sebagai presiden. Sebelum dia menjadi presiden, dia adalah ketua parlemen dan kami, parlemen, memilihnya sebagai kepala negara. Dan sebelum itu, dia bertemu dengan Chernomyrdin dan menandatangani perjanjian untuk mempertahankan pangkalan militer Rusia selama 25 tahun. Sedikit orang yang mengingatnya sekarang. Dia menandatanganinya dan adalah satu-satunya republik yang dengan sukarela melakukannya. 25 tahun untuk pangkalan Rusia tetap berada di Georgia. For Russian bases to stay in Georgia. And then he made his historical speech on TV. Dan kemudian dia membuat pidato bersejarahnya di TV. Dia berkata, kemarin atau kapanpun saya menandatanganinya. Kami membuat keputusan ini, saya menandatanganinya, bahwa pangkalan militer Rusia akan tetap berada di Georgia setidaknya selama 25 tahun. Jadi pertanyaannya muncul, mengapa? Tidak ada satupun negara berdaulat di dunia yang senang memiliki pangkalan militer dari negara asing di tanahnya. Oke, katanya. Dan itu benar. Dan kemudian seseorang bisa berkata, lahat ating ketua watay, tiyak ini. Turki menghubungkan sempurna dengan Turki. Intiat Armenia dan Azerbaijan. Rektormans kempastern Fauki menghubungkan kita dengan kedua negara tersebut. Dan Timor, tada dekat dengan Aliyev dan Demirchan at He was so close friend to Aliyev and Demirchan and others, you know. He was so much respected himself and the relations were perfect. Dia sangat dihormati dan hubungan sangat baik. Jadi kenapa? Kenapa kita menandatanganinya? Dia berkata karena ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkan tetangga raksasa kita di utara Rusia. Ini adalah satu-satunya cara. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Georgia dari pemecahan di masa depan. Anda tahu sudah ada pasukan penjaga perdamaian yang tinggal di Abkhazia, tinggal di Ossetia Selatan. Sukhumi jatuh pada bulan September 1993. Ya, jadi sebenarnya dan laporan rahasia KGB Rusia, FSB pada waktu itu, tentang rencana karusel ini di Georgia untuk memecah Adjara, Samtske Javaketi, Kvemokartli, Mingrelia, dan lain-lain. Jadi 7 wilayah dari Georgia bukan Georgia. Etc. So 7 regions out of Georgia instead of Georgia. The only way to do it. And this is right way. Satu-satunya cara untuk melakukannya. Dan ini adalah cara yang benar, katanya secara terbuka. Dan itu Anda tahu benar-benar bagus. Ya, dan tentang Rusia Anda tahu, orang-orang melupakan hal-hal tentu saja. Hanya para profesional yang mengingatnya. Sukhumi jatuh pada tanggal 27 September 1993. Jadi apa yang terjadi pada tanggal 2 Oktober, 1, 2, dan 3 Oktober? Tahun yang sama, setelah 4 hari, 5 hari setelah Sukhumi jatuh, mereka bertempur hebat di Moskow. Tank-tank menembaki gedung Duma, gedung putih. Tank-tank menggunakan ini, Anda tahu khusus bagaimana mengatakannya, artileri peluru. Bukan peluru, tapi ya, peluru kendali. Peluru kendali, ya, peluru kendali yang tidak meledak, hanya untuk menghancurkan dinding, Anda tahu. That were not exploding, just to crush walls, you know. But they were standing there and directly shooting at... Tapi mereka berdiri di sana dan langsung menembak ke gedung putih, di mana, Anda tahu, Hasbulatov dan Rutskoy, serta beberapa jenderal Rusia sedang duduk dan bertempur. Dan mereka kehilangan banyak orang di Moskow, terutama di Menara TV Ostankino, berjuang untuk itu. Beberapa orang yang tewas di Sukhumi selama pertempuran pada tanggal 27 September. Lebih banyak kerugian terjadi di Moskow, Anda tahu.
Dan Free Press menerbitkan bahwa unit-unit Cossack dan Chechenskangsema yang ambil alih Sukhumi sekarang bertempur di Moskow membela Gedung Putih. Ada kekurangan pejuang Anda tahu. Gesain tertawa dengan pesuhut dari suku Moskow dan rezim Yeltsin. To fight against Yeltsin's regime. So overall, there was just so much. Secara keseluruhan, ada begitu banyak kekacauan yang terjadi di semua republik sebelumnya. Juga, pada saat itu, Shevardnadze berpikir bahwa satu-satunya cara untuk memastikan bahwa Rusia tidak mendapatkan ide yang lebih buruk adalah dengan benar-benar menandatangani perjanjian keamanan dan memastikan bahwa Georgia selalu dipandang sebagai teman Rusia, karena ancaman datang dari sana. Terbukti ya. Dan kau tahu, imagine ini terbukti Palestina. Bezin Desember 1991, meramfram dan jari ketite OSCE di Istanbul, in kapus smomasling. Yeltsin said to you. Ya, Yeltsin, ya, Shevardnadze sangat cerdas sehingga saya menyaksikan bagaimana Anda tahu. Baker dan Genscher, saya berdiri bersama mereka mengatakan bahwa dia adalah orang yang unik dengan visi, dan Anda tahu, mungkin satu-satunya atau memiliki, ya katakanlah seorang pemimpin tingkat internasional di Uni Soviet pada saat itu. Dia sangat cerdas, tetapi dia memiliki batasannya. Pada tahun 1993 misalnya, Yeltsin mengirim utusan ke Georgia, mengatakan situasinya sulit. Tahu MRC Jaitimistrat Fort masih offer all. Ya, biblioteke. Dia harus berjuang di Moskow untuk kekuasaannya. Oke? Jadi Brotosius, Edward Ambrosius Shevardnadze, setelah disebutkan sebagai publik bahwa dia untuk berhangtan CES, bersemakin luar negara-negara merdeka di Rusia. Commonwealth of Independent State, SNG in Russia. Perhaps it helps me to calm down the generals. Mungkin itu membantu saya untuk menenangkan para jenderal yang ingin Anda tahu mengambil Georgia. Mungkin itu membantu saya. Dan Shevardnadze tidak mampu melakukannya karena pertama-tama orang-orang KGB di parlemen, patriot terbaik yang pernah ada di Georgia, akan segera menyatakan dia sebagai pengkhianat bagi perjuangan Georgia. Sebagai orang KGB, Anda tahu, sebagai orang yang dikirim oleh KGB. Dan sekarang itu jelas bagi kami. Sekarang dia mengatakan Georgia akan bergabung dengan CIS. Kami dan negara-negara Baltik adalah satu-satunya republik yang bertahan tanpa Anda tahu rasa malu ini. Dan sekarang orang ini mendorong kami kembali. Dan dia tahu itu dengan sangat baik. Dan kemudian Shevy membuat pidatonya setelah Sukhumi jatuh. Dan Yeltsin mengalami masalah ini di Moskow. Dan dia berkata, saya telah membuat keputusan saya. Kita harus masuk ke CIS dan kita harus melakukannya. And we have to do it. And Yeltsin immediately answered from Moscow. Dan Yeltsin segera menjawab dari Moskow dengan caranya yang Anda tahu, mabuk. Saya pikir Edward Ambrosius Anda tahu sangat marah kepada saya sehingga hubungan kami berakhir. Saya pikir begitu. Tapi sekarang saya mendengar, saya melihat tidak demikian. Saya berjanji kepada Georgia. Saya berjanji kepada Edward Ambrosius bahwa saya akan menyelesaikan masalah saya sekarang di Moskow. Dan begitu saya menyelesaikannya, kita akan, Anda tahu, membangun hubungan baru kita dengan Georgia. Dia melakukannya, oke? Dan yang penting, Bill Clinton menelepon Shevy pada bulan Juli, tepat ketika, Anda tahu, utusan Yeltsin tiba secara diam-diam. Dan dia memberitahunya dua hal. Anda tidak punya jalan keluar, katanya, saya lihat. Anda harus masuk ke CIS. Shevy memberitahunya, ya saya ingin melakukannya, tetapi begitu saya mulai membicarakannya, Anda tahu apa yang terjadi. Dia berkata, ya, sayang sekali tapi tidak ada jalan keluar. Anda harus mengerti, Bill Clinton berkata, kami tidak bisa membantu sebuah republik bekas Republik Soviet yang memiliki hubungan buruk dengan Rusia. Orang Rusia tidak akan pernah mempercayai sebuah republik yang bukan anggota CIS. CIS hanyalah sesuatu yang formal. Dia benar. Tidak merugikan kedaulatan. Percayalah, kami adalah anggota CIS dan apa? Itu hanya Anda tahu, semacam forum untuk menyampaikan kepada Yeltsin, bahwa terkait tentang integritas wilayah apa-apa tidak ada agen soal. Ya,
Det säger sig att berördare som lakukan time about du that it when iman gornya. Den begitan door kan bebas at something barober na bulpernik katanya. Pas ngumay sa slim niven empat. Skargi. He said. Exactly. In 94, we went to... Just briefly here, real quick, before I forget. Jadi, singkat saja sebelum saya lupa. Apakah Anda berpikir Anda mengaitkan ini? Maksud saya, mungkin terdengar sangat paradoks hari ini bagi generasi muda mungkin. Di sini ada Presiden Amerika yang menekan Shevardnadze untuk bergabung dengan CIS. Jadi Anda bisa melihat bahwa ini menunjukkan bagaimana pragmatisme masih bekerja. Maksud saya, di Washington, mereka tidak ingin sakit kepala saat kekacauan terjadi di Moskow. Mereka tidak ingin ada masalah di bekas republik, misalnya di Georgia dalam kasus ini. Dan mereka ingin Moskow merasa senyaman mungkin. Dan kemudian apapun yang akan terjadi nanti akan terjadi. Tapi secara geopolitik, saya pikir mereka hanya ingin memiliki semacam stabilitas di pinggiran Moskow saat Rusia atau Uni Soviet sedang terpecah dan perang saudara, Anda tahu, meningkat di Moskow. Mereka tidak ingin konflik tambahan meletus di bekas wilayah Soviet ini. Apakah ada alasan? Saya mencoba menghemat waktu Anda. Saya bebas malam ini, Anda tahu. Tapi baiklah. Jadi saya melompat untuk menunjukkan momen-momen penting ini ya. Pada tahun 92 di bulan Desember ada Otar Shalikashvili, seorang kolonel Angkatan Darat AS dan saudara dari John Malchus Shalikashvili, yang saat itu adalah kepala staf gabungan AS. Itu di Georgia, oke? Dan John Malchus sebagai patriot besar Georgia yang sering datang untuk membantu kami membangun tentara kami, dan yang merupakan orang cerdas, memberikan pidatonya kepada kami, anggota parlemen, bukan dalam sesi publik, tetapi dia berbicara kepada oposisi nasionalis dan patriotik yang gila itu. Sekitar setengah dari mereka adalah orang-orang KGB, ya. Dan dia mengatakan hal ini kepada kami. Ingat, pada tahap ini, Anda sendirian, Anda mati dengan Rusia, tidak ada yang bisa membantu Anda. Kami AS tidak bisa membantu Anda. We, USA, we cannot help you. But this is such a this is so Ini minasat Yuto kemarin. Pendekatan di awal 2000 untuk mengubah Georgia menjadi medan pertempuran lawan Rusia. Kapan itu terjadi? Bagaimana jadi? How did that happen? You know, well, it happened in complicated way. Kamu tahu, ya itu terjadi dengan cara yang rumit dan sulit dipercaya. Tapi saya akan memberitahumu yang sebenarnya. Itu dimulai dengan George Bush Sumner. Kamu tahu, seorang pria ke mata Putin dan membuat pernyataan terkenalnya bahwa sekadalah orang yang bisa dia percayai adalah orang baik. George Bush Jr. Junior, tentu saja. Ayahnya cerdas, pria pintar, sangat dihormati oleh Shevardnadze Dalal. Tapi orang bodoh ini, kamu tahu George W. Bush, yang melihat ke mata Putin dan mengatakannya setelah itu informasi bocor dari Kremlin bahwa Putin berkata, "Ya, saya juga melihat ke matanya teman-teman dan saya melihat bahwa orang ini benar-benar bodoh yang tidak bisa memahami apapun tentang orang lain." Ya. Jadi George Bush menjadi teman baik dengan Putin. Dia bahkan, kamu tahu, melukis potret temannya Putin, kamu tahu, dan memberikannya sebagai hadiah. Kamu bisa melihat potret Putin yang dilukis oleh George Bush. Oke. Dan mereka sangat berteman baik. Dan seorang kolonel, sekarang sudah, kamu tahu kolonel, Putin adalah orang pertama yang menelepon George W. Bush pada tanggal 11 September. George W. Bush on 11th of September. And the man who was present at this conversation. Dan orang yang hadir dalam percakapan ini berbicara kepada saya tentang detailnya. Jadi Putin berkata, "George," mereka saling memanggil George dan Flat. George katanya, "Baiklah, semua simpati saya, apapun itu, saya di sini bersamamu ya. Dan saya akan mendukungmu dalam perjuanganmu melawan terorisme di dunia," katanya. Omong-omong katanya, "Saya tahu Anda ingin menempatkan beberapa pangkalan militer di Asia Tengah. Nah, saya sendiri, saya akan berbicara dengan semua pemimpin di sana untuk melakukannya." Dia berbicara dan mereka melakukannya, jika Anda ingat, Kyrgyzstan, Del Ela.
Dan dia berkata, tetapi Anda tahu, saya pikir Anda memahaminya, Anda tahu, saya harus melakukan beberapa operasi anti-teroris sendiri. Pertama-tama di Georgia, di lingkungan kita. First of all, in Georgia, in our neighborhood. He was about it in 99. Dia membicarakannya pada tahun 99. Anda tahu, ketika Putin baru saja menjadi Perdana Menteri dan membuat pernyataan bahwa sekarang para pejuang Chechnya melarikan diri dari Rusia, Perang Dunia Kedua di Chechnya, ke Georgia. Dan apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mengikuti mereka. Jika mereka pergi ke Georgia, kita akan pergi ke Georgia dan melawan mereka di sana. Nah, untuk mempersingkat, Sheffy akan pergi ke Mingrelia untuk suatu kunjungan. Itu adalah kampanye untuk parlemen. Dia mengatakan kepada saya, sekarang kita memiliki momen terberat dalam sejarah baru kita. Ini tentang kenegaraan sekarang. Tidak pernah, bahkan pada tahun 91-92, kita sedekat ini dengan kehilangan negara kita. Lebih baik Anda hubungi teman Anda. Anda tahu, Duta Besar Amerika, ya, Yalowitz, Kenneth Spencer Yalowitz, dan beritahu dia bahwa kita dalam bahaya. Mereka harus bertindak segera. Saya menelepon Mr. Yalowitz. That's you severed the stan Orbeliani namimito. In Orbeliani, Palace at that time. Well, next to State Chancery. Less than 10 minutes, Yalowitz. Nah, di sebelah kantor negara, kurang dari 10 menit kemudian, Yalowitz ada di kantor saya. Dan saya memberitahunya kata demi kata. Saya bilang padanya, Sheffy sudah pergi. Saya di sini. Dan kita dalam bahaya besar. Saya ingat Yalowitz berlari dari kantor saya ke lift, dan saya serta protokol saya berlari mengejarnya karena protokol adalah protokol. Ya, dan dia melompat ke dalam lift, dan Mr. Strobe Talbot, yang sedang dalam perjalanan dengan pesawatnya dari Istanbul ke Washington, sangat mirip dengan Primakov, membalikkan pesawatnya dan kembali ke Tbilisi. Dan Sheffy tiba di malam hari. Kami bertemu Strobe Talbot. Dan Strobe Talbot adalah orang yang baik, orang yang cerdas, dan dia terbang ke Moskow. Dan Strobe Talbot menulis dalam bukunya, dalam buku Ron Asmus, dalam pengantar itu pada hari itu, kami berhasil menghentikan invasi. Tuan Mamradze, bisa Anda engkebongit semais menit sa huwade meng sewud tu avrad zuwari dua, ketik khawatir akan invasi Rusia. No, it was 99 September, perhaps. Tidak, itu tahun 999, September, mungkin tanggal 3 September. Saya bisa memeriksanya dengan mudah di catatan saya. Itu adalah hari, tidak lebih awal. September adalah ketika Yeltsin menelepon Sheffy dengan, Anda tahu, itu adalah ketika Putin membuat pernyataan bahwa kita harus mengikuti tentara, kita harus mengikuti pejuang Chechnya yang melarikan diri dari Tbilisi, dari Chechnya ke Georgia. Teroris, karena semua orang Chechnya disebut teroris, jika Anda ingat. Jadi kita harus melawan teroris. Anda tahu jika Anda menemukan teroris di toilet, katanya, ketika rumah-rumah diledakkan di sini, di Moskow, kita akan membunuh mereka di toilet, di kamar kecil atau apapun. Sekarang katanya jika mereka melarikan diri ke Georgia, kita akan mengikuti mereka ke Georgia dan melawan mereka di Georgia. Ya. Jadi, dan Yeltsin menelepon Sheffy, Dalela, meminta untuk mengerahkan pasukan. Dia bukan, Anda tahu maksud saya, Putin bukan presiden pada saat itu, tentu saja. Ya. Jadi saya melompat sebenarnya karena Anda menyebutkan tahun 2001. Ya, saya melompat. Anda tahu itu tahun 99. Saya kembali ketika Putin membuat pernyataannya. Oke, dan kami diselamatkan karena Amerika terlibat. Dan Strobe Talbot menggambarkannya, mengatakan bahwa kami memberikan semua penghormatan yang pantas. Semua penghormatan yang pantas kepada Rusia. Sebuah negara adidaya. Kami menggunakan yang terbaik dari kami, Madeleine Albright, saya sendiri, Dalela, untuk menenangkan situasi. Clinton berbicara langsung dengan Putin. Itu adalah pertemuan pertama Putin dengan Clinton pada saat itu, Anda tahu. Dan Clinton berkata dari Copenhagen, oh tidak, kami menghormati perbatasan Georgia. Kami menghormati kedaulatan Georgia. Kami tidak akan, Anda tahu, memasuki Georgia untuk alasan apapun. Jadi situasinya mereda. So situation calmed down. And Putin at that time. Dan Anda tahu, Putin pada waktu itu, dan
Anda tahu, Stroop Talbot hanya membandingkan. Pada tahun 2008 dia menulis, pemerintahan Amerika bertindak dengan cara yang sangat berbeda, katanya Stroop Talbot. Sekarang, Anda ingat Putin pada masa itu, pada tahun-tahun itu. Amerika adalah teman kita, pernyataan Putin. Siapapun yang mengatakan bahwa Amerika adalah musuh kita sangat salah. Amerika adalah teman kita. Dan Anda tahu, NATO ada di sini, dan mengapa tidak masuk NATO? Kata-kata Putin tentang bergabung dengan NATO Dalella. Dan kemudian mari kita lompat ke tahun 2001 September. Dan percakapan yang dilakukan George, sekarang sudah George Bush, tentu saja. Saya akan mendukung semua upaya Anda, perjuangan Anda melawan terorisme di dunia. Saya akan memberitahu para pemimpin Asia Tengah, Anda tahu, jika Anda ingin menempatkan, Anda tahu, pangkalan Anda di sana, dia membutuhkannya. Pada saat itu, tidak mungkin bagi Rusia untuk menutup perbatasan dengan Tajikistan. Semua obat-obatan, senjata, Dalella mengalir bolak-balik. Ya, dan seterusnya. Kemudian dia bertahu kami memiliki masalah kami di Georgia. KGB membawa orang itu Ruslan Gelayev dan 40 tentaranya ke Pankisi Gorge, KGB, dari terowongan Rocky. Dan selalu ada dalih. Dalam percakapan pribadi, Putin mengatakan kepada Shevardnadze, mereka adalah orang-orang baik, Gelayev dan orang-orangnya di sana. Mereka tidak membuat masalah untuk Anda, bukan? Jadi Shevardnadze bahkan mengatakan, mungkin Putin suatu hari membutuhkan Gelayev untuk menjadi kepala Chechnya, karena dia bisa berbicara dengannya, Ruslan Gelayev. Kemudian, percakapan ini dengan Putin, dengan Bush, dan orang yang berbicara kepada saya tentang hal itu mengatakan, Bush segera melihat ke Condoleezza Rice dan melambaikan tangan, tidak? Dan Bush berkata, ya, Flat, kita sepakat, kamu dan aku, bahwa kita akan membantu Georgia membangun institusinya, melawan teroris apapun dengan bantuan bersama kita. Mari lanjutkan kolaborasi ini tentang Georgia. Jadi itu adalah penolakan. Dan Putin sangat menanggapinya dengan serius tentu saja. Kamu tahu saya membuka hati saya, menawarkan apapun dan bahkan tentang Georgia kamu tetap ingin mempertahankan kehadiranmu di sana. Jadi itu dimulai dan kamu tahu, tentu saja ada masalah tentang pangkalan militer dan hal-hal lainnya. Dan Saakashvili membuat janji kepada Putin secara pribadi untuk menjaga pusat anti-teroris yang kuat, pusat Rusia Georgia di Gonio, dekat perbatasan Turki, dan kemudian menipunya, kamu tahu. And then deceived him. You know? So I can tell you a story. Saya bisa menceritakan kisah Anda. Saya minta maaf, karena kita sudah jauh melewati waktu, sebenarnya, lebih dari yang biasanya saya lakukan. Tapi, saya hanya perlu menanyakan satu hal terakhir. Jadi, apakah Anda akan mengatakan bahwa proses kehilangan kepercayaan antara Moskow dan Washington adalah proses selama bertahun-tahun yang juga melalui pengalaman republik-republik bekas seperti Georgia, di mana Moskow sedikit demi sedikit terasing dari mantan teman dan sekutunya? Maksud saya, semua replik ini bekerja sama, dan kemudian bukan kehilangan mereka, tetapi kehilangan koneksi dengan mereka sedikit demi sedikit. Dan ini dipengaruhi oleh kebijakan Amerika, bukan hanya oleh kebijakan individu, bukan, dan keputusan-keputusan kecil individu yang membuat proses ini terjadi. That this process happened. In 2004, Saakashvili. Pada tahun 2004, Saakashvili memasuki Adjara. Aslan Abashidze dibawa oleh Lushkov, wali kota Moskow, yang terbang dengan pesawat pribadinya, bukan oleh Igor Ivanov, tetapi oleh Lushkov. Itu katakanlah hadiah dari Putin. Putin mengeluarkan perintah tegas kepada pangkalan militer Rusia yang sebenarnya berada di bawah Aslan Abashidze untuk tidak mencampuri urusan tersebut. Meskipun Abashidze sangat dekat dengan mereka, membayar mereka, Dalella, mereka mematuhi. Dan duta besar Rusia, dengan siapa saya tumbuh di satu halaman di Tbilisi, Chikishvili, yang saat itu tinggal di Rusia dan kembali sebagai duta besar Georgia, mengatakan kepada saya, tidak, sekarang akan tenang. Dan kemudian Saakashvili menipu Putin dengan cara yang luar biasa. Dia memulai serangan kemanusiaan di wilayah Tskin Valley, meskipun ada kesepakatan lisan mereka yang dibuat di Moskow ketika mereka bertemu pada awal 2004. In 2004, early 2004, you know. And then
he started to use force. Kemudian dia mulai menggunakan kekuatan. Dan pada tanggal 9 Agustus 2004, Angkatan Darat ke-58 Rusia datang dengan kecepatan penuh ke Georgia melalui terowongan Rocky. Dan saya berteriak setiap hari kepala staf untuk Zvania saat itu. Saya bilang ini bencana. Dan orang Amerika berteriak kepada Saakashvili, hentikan. Dan baru pada tanggal 19 Agustus, ketika semuanya hilang, dan TV Rusia menunjukkan kepada kita semua barisan tank yang mendekati terowongan Rocky dari sisi Rusia, Dele, ke Tskinvali. Saakashvili membuat pernyataan terkenalnya bahwa kita merayakan kemenangan kita, ketinggian komando kita, 4 tahun sebelum Agustus 2008. Kepala komando kita sekarang ada di tangan tentara kita, tetapi sekarang mereka ingin membakar seluruh Georgia mereka, tanpa menyebut Rusia. Jadi seluruh Georgia akan binasa. So entire Georgia will perish. As president, I am against it. I issued order. Sebagai presiden, saya menentangnya. Saya mengeluarkan perintah untuk menarik semua, Anda tahu, pasukan pahlawan kita dari wilayah tersebut. Dan sekali lagi dengan bantuan Amerika, tentara Rusia berhenti dan pergi. Tapi itu Anda tahu, sangat sulit. Sangat sulit. Pada tahun 2006, di bulan Januari, Duta Besar Rusia, Chikishvili, menelepon saya larut malam mengatakan, apakah Anda memulai perang dengan Rusia? Saya berkata, apa bagaimana? Dia berkata, kepala staf kami, Anda tahu, dia memerintahkan untuk siap dalam 20 menit. Apa yang terjadi? Di Gonia ada tempat khusus di mana kapal Angkatan Laut Rusia yang besar datang dan mengambil tank dan artileri dari Georgia. Semua pangkalan pergi, tetapi ada tempat kecil dan banyak artileri dan tank masih ada. Jadi mereka datang dan menjaga, Anda tahu, staf di sana untuk melakukannya. TV menayangkannya. Dan sekarang Khrushchev, Menteri Pertahanan Georgia, yang sudah bersaing dengan Saakashvili untuk popularitas, memerintahkan orang-orangnya dengan senapan otomatis untuk masuk ke tempat itu dan mengusir semua orang Rusia dari sana. Dan Saakashvili mengatakan kepada saya tidak bisa menghubungi Misha Saakashvili. Jadi tolong bertindak sekarang juga. Jadi saya menelepon Perdana Menteri Nohaideli, teman lama saya yang baik. Ya, saya memberitahunya dan dia berkata, oke, dia menghubungi Saakashvili dan itu dihentikan. Tapi bisakah Anda mengerti bagaimana perasaan orang Rusia dan militer Rusia tentang semua hal yang terjadi sepanjang waktu di sana? Dan kemudian Putin berbicara kepada Bush dan mengatakan kepadanya, George, jika klien Anda ini menyerang Abkhazia atau Ossetia Selatan, saya akan menghancurkannya. Dan George berkata, itu sudah dipublikasikan. Vlad, percayalah. Saya berusaha sebaik mungkin untuk menenangkannya. Believe me, I try my best to calm him down. I never ever encourage him, Vlad. Saya tidak pernah sama sekali tidak mendorongnya, Vlad. Dan Putin berkata, saya percaya. Saya tahu Anda melakukannya. Tapi poin buruknya, George, adalah bahwa klien Anda ini, dia sering menelepon Anda secara pribadi, dan Anda selalu mengangkat teleponnya. Dan bagi psikopat ini, itu lebih dari cukup untuk merasa bahwa dia dilindungi oleh Anda, dan dia akan melakukan apa saja. Dan ini adalah kebenaran yang sangat nyata, saya harus mengakui. Putin, gangster, kriminal, pembunuh. Seperti yang saya katakan kepada teman-teman Amerika yang berlevel tinggi, dan mereka tidak senang mendengarnya, Anda tahu, bertahun-tahun yang lalu. Dan kemudian ada kesalahan yang mengerikan. Jika punya 5 menit, saya akan memberitahu Anda sesuatu yang penting. Oke, 2008, Bucharest, KTT di Bucharest. Summit in Bucharest. Putin arrived. Putin tiba dan memberikan pidatonya di sana, mengatakan bahwa kita tidak akan pernah membiarkan blok NATO yang tidak bersahabat ini, Anda tahu, mendekati perbatasan kita. Tidak akan pernah. Anda tahu, William Burns menulis kepada Condoleezza Rice dalam laporannya, NEAT berarti NEAT. Itu adalah frasa yang terkenal. Sebelumnya, Jaap de Hoop Scheffer, pria tua dan tidak begitu sehat tetapi orang yang jelas, Sekretaris Jenderal NATO, tiba di AS. Dan Asimov menggambarkannya. Saya mengetahuinya bukan dari buku Asimov, tetapi Anda tahu Asimov menggambarkannya secara rinci. Dia diterima dengan baik oleh Condoleezza Rice dan Robert Gates dengan pernyataan yang hebat. Dan dia adalah Menteri Pertahanan pada saat itu. Oke? Dan dia diterima di malam hari. Itu penting.
And he was received in the evening, it's important, dined with them, and they told him, well, Makan malam dengan mereka, dan mereka memberitahunya, ya sudah selesai, sekarang sudah tenang. Apa? Sekarang Presiden Bush setuju untuk tidak mengangkat isu map ke Ukraina dan Georgia di Bucharest. Kami setuju tentang itu. Anda tahu kami sangat senang tentang itu. Jadi, Jaap de Hoop Scheffer, dengan suasana hati yang sangat baik, memasuki kantor Presiden Bush keesokan harinya, pagi, sore, dan pagi. Dan George Bush berkata, Anda tahu, saya berpikir untuk diri saya sendiri selama malam ini, larut malam, dan saya membuat keputusan saya. Orang muda ini, Saakashvili dan Georgia, Anda tahu, mereka pantas mendapatkan map. Jadi saya membuat keputusan untuk melakukan yang terbaik dan berjuang agar map diberikan kepada Georgia. Bisakah Anda memahaminya, Anda tahu? can you understand it, you know? Map merkli mizatoi aintato. Maf. Sorry? Map. Mipi lalai rencana growth later. Yeah, rencanax congrat. Ikim leri sublitu through Srania. It gives you no guarantees, absolutely, just paper invented. Itu tidak memberi Anda jaminan, sama sekali. Hanya kertas yang ditemukan oleh Václav Havel. Untuk mendorong negara-negara bahwa Anda melakukannya dengan baik, tidak ada yang lain. Sebagai referensi simbolis, saya bisa memberikan Anda peta segera. Ini adalah peta yang bisa Anda tanda tangani. Cukup tempelkan di dinding Anda. Obama menyelamatkan kita dari bencana pada tahun 2014 selama hari-hari aneksasi Crimea. Ini adalah cerita yang berbeda. Dan kemudian Bush melakukannya. Dan apa yang terjadi? Putin mengatakan kepada George, lihat, Medvedev sekarang akan menjadi presiden, oke? Masa jabatan Anda juga sudah habis, ya? Jadi datanglah bersamaku ke Sochi, dan Anda tahu, habiskan waktu yang menyenangkan bersamaku di Sochi. 3 presiden dari kita, Anda, saya, dan Medvedev. Tentu saja Bush dengan senang hati setuju. Dan Bush pergi ke Sochi dan mereka menghabiskan waktu yang luar biasa. And they spent incredible time. Dana Perino was informing us, and I wrote that Dana Perino memberitahu kami, dan saya menulis bahwa mereka di sana, Anda tahu, menikmati diri mereka sendiri dan bahkan menari Kazachok. Anda tahu, tarian Kazachok. Mereka saling berpelukan, dan mereka menari di sekitar api setiap malam setelah Anda tahu, minum vodka dan whisky. Ya, dan mereka memiliki percakapan yang baik di sana. Hubungan begitu dekat, begitu baik. Dan Putin pantas mendapatkan, Anda tahu, kepercayaan penuh. Dan kemudian Putin berkata, dalam beberapa menit, selama percakapan sebelum atau setelah Kazachok, saya tidak tahu. Dia berkata, Bush, George, sekali lagi jika klien Anda ini menyerang Abkhazia atau Osetia Selatan, seperti yang saya katakan, saya akan menghancurkannya. Dan Bush tidak mengatakan apa-apa. Jadi Ron Asmus dalam bukunya mengatakan kembali di Washington DC beberapa hari setelahnya, staf Dick Cheney membacanya dan mulai waspada mengatakan tidak ada jawaban berarti ya. and started his alarm saying, no answer means yes. And they made this meeting of joint staffs, Bush and Cheney. Dan mereka mengadakan pertemuan staf gabungan Bush dan Cheney. Dan staf Bush mengatakan, oh tidak, Presiden sudah menetapkan posisinya tentang Georgia berkali-kali. Tidak perlu mengulanginya lagi. Dan itu saja. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Condoleezza Rice tiba pada 10 Juli, mengadakan konferensi pers dengan Saakashvili dan kami semua percaya bahwa Georgia masuk NATO adalah cara terbaik. Instrumen terbaik bagi Georgia untuk memulihkan integritas teritorialnya. Dan dia berkata, Tuan Presiden, tolong ingat, semua orang Georgia ingat, kami AS selalu berjuang untuk membela mitra kami. Dan Lavrov mengatakan pada hari yang sama setelah bertemu Baraps, sangat salah apa yang dikatakan sekarang di Tbilisi. Segera mereka akan mengerti itu hanya kontraproduktif. Dan itu memang kontraproduktif. Lebih dari itu, saya bisa mengirimkan artikel luar biasa Paul Sanders, Our share of guilt is a strength worth. Our share of guilt about it. I would very much like to read it. Saya sangat ingin membacanya. Saya sangat menyesal. Laptop saya sebenarnya akan mati dalam beberapa menit karena baterainya. Saya sangat menyesal tentang ini. Dr. Mamradze, kita perlu berbicara lagi di hari lain karena cerita ini besar dan membutuhkan lebih banyak waktu.
terutama setelah hari-hari penting tahun 2008. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas informasi yang Anda bagikan kepada kami. Very much for sharing this information with us. Dan Anda tahu, saya selalu berpikir untuk menulis buku tentang semua ini. Katakanlah saya memiliki buku saya dalam bahasa Georgia dan juga dalam bahasa Rusia tentang Perang 2008. Tapi suatu hari nanti. Jadi jika saya, ya siapapun yang bisa membantu saya dengan buku ini, saya akan sangat-sangat berterima kasih. Think kami hengking jakannya, pasti. Inilah mengapa kami lanjutin tulisan. Lamin indim award hangsung vetuing membantu mendetail dan wolfer then. Yeah. Yes. And I'm plugged in. Ramali de motef gemarinith strong forwards kia. Tapi saya merenew untuk Grace seperti game end. Semaitsi secara langsung. This first hand. Ini masalah waktu. Anda tahu, saya bisa menemukan sekitar 2 jam seperti ini. Tapi saya sangat sibuk sekarang dengan mengajar dan membuat pembaca saya dalam bahasa Georgia. Tidak ada buku Georgia tentang globalisasi dan nasionalisme. Juga, seseorang harus mencari uang sekarang di Georgia untuk bertahan hidup. Saya adalah ketua Dewan Ensiklopedia ini di Georgia, Ensiklopedia Fisika dan Matematika Georgia, dan sebagainya. Jadi banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan. Mungkin kita bisa berbicara lagi dengan Anda dan melanjutkan cerita ini setelah Undulaking. Terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Kalian berdua. Terima kasih kepada kalian berdua. Lasha Kasradze, thank you very much for your time today, both of you. Thank you. Thank you both. Thank you.